luar biasa banget deh hari ini ya Kak Agnes Iya. ya. Ada yang berbeda adik-adik. Iya, apa ya Kak? Aduh, apa dong adik-adik? Coba. Coba lihat. Coba. Coba lihat dong. Kak Siska sama Kak Agnes ada yang beda hari ini. Iya. Apa ya? Ada yang tahu? Ada yang nebak nih pasti nih Kak Agnes. Iya. Kita kasih tahu aja lah. Iya, yuk. Hari ini kita pakai kebaya. Yeay, kebaya. Iya, kenapa Kak? Nah, adik-adik, siapa yang tahu tanggal 28 Oktober yang lalu Iya. kita memperingati apa? Ada yang tahu? Apa Iya. ya? Betul, mereka tebak Kak. Ada yang tahu? Sumpah Pemuda. Wah. Yeay. Terus Kak Siska mau tanya lagi Kak Agnes. Boleh. Tanggal 10 November kemarin kita juga memperingati hari apa? Wah, ada yang tebak Kak. Wah, Yeay, pinter ya. hebat. Hari Pahlawan. Nah, kenapa kita jadi pakainya kebaya? Karena bangsa Indonesia ini bukan hanya terdiri dari satu atau dua suku bangsa aja Kak, Iya. tapi ada beragam banyak Betul. di dalam bangsa Indonesia ini. Betul. Ada keanekaragaman ya Kak. Ya, Tapi walaupun dia beraneka ragam, tetapi harus satu. Boleh berantem gak Kak Agnes? ya enggak dong Kak. Boleh bilang, ih saya lebih bagus nih. Boleh nggak Kak Agnes? Nggak boleh Kak. Nggak boleh ya adik-adik. Semuanya bagus. Yeay. Nah Kak Agnes, Ya, kita juga mau ucapin terima kasih nih Kak. ya. Untuk Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, dan Om, kakak adik yang sudah setia mendampingi adik-adik layan untuk mengikuti IMPA pada minggu hari ini. Iya betul. Terima kasih. Terima kasih. Dan Terus? juga nih Kak Agnes, ada yang berulang tahun loh Oh minggu iya, ini. betul Nah, Kak. Kita mau ucapin Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus Memberkati. Kita akan menyanyikan Mars PA. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah menyanyikan Mars Pelkat PA ya Kak Agnes Iya. ya. Nih adik-adik di rumah udah semakin hafal Kak. Iya Kak. Pinter ya. Ih, hebat-hebat Iya. Kak. Kalau gitu, adik-adik di rumah pasti nggak sabar nih Kak Agnes Iya. untuk lihat aktivitas mereka. Betul, mereka udah nungguin Kak. Benar, mereka mau lihat. Kemarin kan aku udah ngirim. Ada nggak ya? Aku mau lihat nih, aku mau tampil nih. Oke. Udah nggak sabar. Iya pastinya. Kita saksikan ya Kak. Iya, mari.
saatnya kita mau memuji Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Aku Tresno Yesus. Dengan gerakan ya. Iya, ada gerakannya loh. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero Bahasa Indonesia, Kak? Ya. Aku cinta Yesus dalam-dalamnya. Aku cinta Yesus dalam-dalamnya. Cintaku dalam-dalamnya. Cintaku dalam-dalamnya. Oke adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Tapi sebelum kita mulai beribadah, kita saat teduh dulu ya. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan menyanyi kidung pujian dari Kidung Ceria 127 Halelu Halelu. Dengan bangkit berdiri. Halelu 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 haleluya, puji Tuhan. Halelu 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 haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Dan doanya itu dipimpin oleh teman kalian dari Rayon Mahoni. Teman-teman dan kakak layan, sebelum kita mulai ibadah, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur yang akan dibawakan oleh adik Ryan dari Rayon Cikijang. Bacaan Mazmur
terambil dari pasal 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, mari kita merespon pembacaan Mazmur kita dari Kidung Ceria 137 yang berjudul Senang ku baca Alkitab. Adik-adik pasti senang baca Alkitab. Pastinya, Kak. Kakak juga. Ya. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Nah, adik-adik, sekarang juga ada kesaksian pujian. Ya, Kak. Nah, kesaksian pujian ini akan dibawakan oleh adik layan dari Rayon Ampera. Ya. Kita saksikan yuk. Oke. Yesus malole, au. Yesus malole, au. Au tak dapat membalas Yesus, Yesus malole, au. Yesus baik saya. Yesus baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus baik buat saya. Yesus malole, au. Yesus malole, au. Au tak dapat membalas Yesus, Yesus malole, au. Yesus malole, au. Adik-adik, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, sehingga kami dapat mengerti maksud Tuhan dan apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, agar dimengerti oleh setiap adik-adik yang mendengarnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Kitab Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3
yang akan dibacakan oleh teman kalian dari Rayon Sunter. Kisah Para Rasul 13 ayat 1-3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu Karita bercerita tentang apa sih? Pembacaannya dari kitab apa ya? Ya, pembacaannya terambil dari kitab Keluaran 32 ayat 1-6. Tentang Bapak Musa yang adalah seorang nabi yang setia dan hanya menyembah kepada Tuhan. Sedangkan pembacaan kita hari ini, yang tadi kita sudah sama-sama mendengar, kita sudah sama-sama membaca, terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, yang menceritakan tentang kota Antioquia, yang juga merupakan ibu kota dari Syria. Ada apa sih sebenarnya di kota Antioquia? Oh, ternyata kota Antioquia ini, di situ jemaat pertama kali disebut Kristen. Dan jemaat di kota Antioquia ini sangat beragam, terdiri dari berbagai macam latar belakang yang berbeda. Bukan cuma jemaatnya aja adik-adik yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Ternyata para pengajar dan nabinya juga mereka dari latar belakang yang berbeda. Seperti dalam bacaan kita tadi, kita bisa sama-sama lihat di situ ada yang bernama Barnabas. Barnabas itu orang Lewi adik-adik dari Siprus. Terus yang kedua ada juga Simeon. Simeon ini disebut juga Niger atau berkulit hitam. Mungkin dia dari Afrika. Lalu ada juga yang namanya Lukius. Lukius ini berasal dari Kirene di Libya. Ada lagi Menahem. Menahem ini dibesarkan di lingkungan kerajaan bersama Herodes. Ya, dia juga berpendidikan di Yudea. Lalu ada siapa lagi? Ada Saulus. Saulus ini seorang ahli Taurat. Kalau adik-adik ingat, Saulus ini adalah sebelum dia menjadi seorang ahli Taurat, dia yang selalu membunuh pengikut Kristus. Tapi adik-adik tahu nggak sih
Walaupun mereka berbeda latar belakang, berbeda suku, mereka tetap bersatu hati untuk melakukan ibadah. Mereka berdoa bersama, berpuasa bersama, bahkan mereka juga melakukan pelayanan dan penginjilan secara bersama-sama. Karena mereka menyadari kalau perbedaan itu, kalau keberagaman itu adalah anugerah terindah dari Tuhan. Jadi walaupun mereka berbeda, mereka bersatu hati untuk melakukan hal-hal baik, hal-hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi mereka tidak melihat, oh dulu si Saulus ini yang suka ngejar-ngejar orang Kristen. Si Simeon ini orang kulit hitam. Mereka tidak memperhatikan hal-hal seperti itu. Mereka tetap bersatu hati untuk melayani Tuhan. Bahkan mereka semakin kuat melakukan pelayanan dan penginjilan secara bersama-sama. Adik-adik yang terkasih, kalau tadi adik-adik lihat Kak Siska, Kak Agnes berkebaya, juga teman-teman kalian ada yang memakai baju adat, nuansa daerah, itu menggambarkan keberagaman dan perbedaan juga. Dan ternyata di Indonesia hampir sama kayak di kota Antioquia itu. Kita terdiri dari berbagai suku, berbagai agama. Siapa yang ingat atau siapa yang tahu di Indonesia ada berapa agama? Coba kita sebutkan satu-satu. Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Apakah karena perbedaan itu kita tidak mau bersatu? Tentu tidak, adik-adik. Perbedaan itu bukan menjadi penghalang buat kita melakukan hal-hal yang baik. Kita bisa bekerja sama, mendatangkan kebaikan. Bukan sebaliknya, kita saling mengejek, kita membenci, kita nggak mau berteman. Karena dia tidak satu agama dengan kita, tidak satu suku dengan kita. Dia kulitnya hitam, dia nggak kaya. Boleh nggak seperti itu adik-adik? Kalau hal itu adik-adik lakukan, berarti adik-adik sudah mematikan pemberitaan Injil. Loh kok gitu sih Kak? Masa aku nggak mau berteman sama dia? Aku sudah mematikan pemberitaan Injil. Karena adik-adik, orang akan melihat, loh kok anak-anak Tuhan mempunyai sikap dan perbuatan seperti itu. Mereka tidak mau berteman, mereka tidak mau saling mengasihi karena perbedaan yang ada. Padahal kita tahu kalau Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita tentang hukum kasih. Untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus saling mengasihi. Karena perbedaan itu adik-adik bisa jumpai di mana saja, misalnya di lingkungan rumah, di sekolah, bahkan di gereja sendiri kita juga terdiri dari berbagai macam suku. Coba kalau kita tidak mau saling mengasihi, enak nggak kalau kita bertemu dengan sesama kita itu? Bisa nggak kita melakukan pemberitaan Injil? Untuk itu adik-adik, marilah kita saling mengasihi, kita saling merangkul, kita saling tolong-menolong,
sehingga kita bisa melakukan perintah Tuhan untuk yang sesuai tema hari ini nih, memberitakan Injil di tengah keberagaman. Jadi mulai hari ini marilah kita saling mengasihi tanpa melihat perbedaan dan keberagaman yang ada. Demikianlah renungan kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk ayat hafalannya, ayat hafalan minggu ini terambil dari Filipi 2 ayat yang ke-2b. Yuk kita lihat, kita baca sama-sama yuk. Filipi 2 ayat yang ke-2b. Udah dapat semua? Ya, kalau udah dapat kita baca ya bersama. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Yuk kita ulangi sekali lagi. Filipi 2 ayat yang ke-2b. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Untuk aktivitas minggu ini gampang adik-adik. Untuk yang balita dan yang anak kecil, kirimkanlah foto adik-adik dengan menggunakan busana daerah. Ya kak, aku nggak punya busana daerah. Nggak usah sedih adik-adik. Kalau cuma punya masker kayak Kaloni ini juga bisa adik-adik pakai. Atau adik-adik punya baju batik, adik-adik juga bisa pakai. Kak, aku cuma punya selendangnya kak. Adik-adik juga bisa gunakan. Pokoknya nggak usah susah. Kalau nggak ada, kita cari aja yang terkecil nih seperti ini. Kita pakai masker. Ya, itu untuk anak kecil, anak balita dan anak kecil. Untuk anak tanggung, kalau ini mau kasih tantangan nih buat adik-adik. Apa sih kak tantangannya? Adik-adik membuat doa makan dalam bahasa daerah adik-adik. Susah kak, aku nggak ngerti, aku besarnya di Jakarta. Adik-adik bisa nanya sama mama papanya. Contohnya seperti ini, Kaloni berasal dari sabu, Kaloni membuat doa untuk makan dalam bahasa sabu. Yang artinya begini, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk makanan dan minuman yang kau beri. Berkatilah makanan dan minuman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bisa ya adik-adik? Kalau sudah dikerjakan, jangan lupa adik-adik kirim segera ke kakak layan di rayon masing-masing. Paling lambat hari Rabu jam 23.59. Kakak tunggu ya. Oke adik-adik, sekarang kita akan merespon pembacaan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama dengan menyanyi dari Kidung Ceria 184. Bermacam-macam anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Adik-adik, kita akan doa syafaat, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk firman yang mengajarkan kami untuk memberitakan Injil dalam keberagaman yang ada di sekitar kami. Biarlah kami dapat melakukannya sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus,
Kami berdoa bagi adik-adik kami, adik-adik Pelkat PA di seluruh GPIB, secara khusus di GPIB Petra. Tuhan berkati adik-adik ini dalam masa pertumbuhan mereka, dalam masa sekolah mereka. Tuhan jadikan mereka anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua dan takut akan Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi terang dan garam bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami juga berdoa bagi setiap adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini, biarlah dengan pertambahan usianya, mereka boleh semakin dewasa, semakin mencintai Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua kami. Berkatilah orang tua kami, berilah kesehatan, kekuatan yang selalu baru, sehingga mereka mampu mendidik kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa bagi gereja-gerejamu yang ada di muka bumi ya Tuhan, secara khusus GPIB Petra. Berkatilah GPIB Petra dengan segala pergumulannya dan segala apa yang menjadi kebutuhan dalam penyelesaian pembangunan ini. Tuhan juga mau mengetuk setiap hati para donatur, sehingga mereka juga dengan rela mau membantu, memberikan apa yang mereka miliki demi penyelesaian pembangunan gereja Petra. Tuhan juga mengetuk setiap hati para jemaat, sehingga kami juga mau menopang pembangunan ini, baik secara moral maupun material. Kami berdoa bagi setiap pendeta yang ada, Bapak Pendeta Ferry beserta dengan keluarga, Ibu Febriola beserta dengan keluarga, Ibu Anneke beserta dengan keluarga. Berilah mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, sehingga mereka juga bisa melayani kami jemaat-Mu di Gereja Petra ini untuk semakin mengenal akan cinta kasih Tuhan. Tak lupa juga berdoa bagi setiap presbiter, ke-6 Pelkat, komisi-komisi, panitia, multimedia, para pegawai, bahkan seluruh jemaat. Biar kami boleh tetap satu hati dalam melakukan pelayanan bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, saat ini juga kami mau berdoa bagi bangsa dan negara ini. Tuhan berkatilah pemimpin kami, Pak Jokowi selaku Presiden, Pak Maruf Amin selaku Wakil Presiden beserta dengan jajarannya. Biarlah Tuhan, mereka boleh bekerja dengan sepenuh hati demi kemajuan bangsa ini. Ajar mereka takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan setiap hal dengan baik. Terutama dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan boleh turut campur tangan. Terima kasih juga kalau semakin hari COVID-19 ini boleh semakin turun penderitanya ya Tuhan. Biarlah COVID-19 ini boleh cepat berlalu. Kami juga berdoa bagi tim medis yang selalu membantu penanganan COVID-19 ini. Tuhan juga beri kesehatan, kekuatan, sehingga mereka tetap bersemangat untuk menangani para pasien yang menderita COVID-19 ini. Kami serahkan bangsa dan negara ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga teringat akan rekan pelayan kami, Karini, yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan boleh menjamah Karini melalui bilur-bilur-Mu, Karini boleh menemui kesembuhannya. Makanan, minuman, serta obat-obatan yang dimakannya Tuhan, Tuhan berkati sehingga boleh meringankan setiap penyakit atau rasa sakit yang dia rasakan. Berkatilah juga keluarganya yang selalu mendampinginya, sehingga mereka juga boleh tetap sehat dan dapat mendampingi proses penyembuhan Karini. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang tidak sempurna ini mau Tuhan sempurnakan melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan kembali kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh teman kalian dari Rayon Marundalen. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghiburku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan nih Kak Agnes. Betul. Adik-adik disiapkan uang persembahannya. Terus nanti kalau udah memberikan persembahan, uang persembahannya bisa diantar oleh mama dan papa ke gereja atau bisa langsung ditransfer ya Kak Agnes di rekening yang ada di bawah ini. Nah, sambil persembahan dijalankan, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 366. Betapa kita tidak bersyukur. Tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, saatnya kita mau mendoakan persembahan syukur kita yang akan dibawakan oleh adik Layan dari Rayon Ampera. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah memberikan persembahan syukur. Terimalah dan berkati persembahan kami agar dapat berguna bagi pelayanan dan kesaksian gerejamu.
Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita menutup ibadah kita, Kak Agnes. Kita mau undang adik-adik untuk berdiri. Ya. Sambil menyanyi dari Kidung Ceria 358. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, impa kita sudah selesai. Sebelumnya, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini. Biarlah Tuhan, apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami pelajari, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami akan kembali ke kegiatan kami masing-masing. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, Kak Agnes, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik senang nggak di rumah? Puji Senang nggak? Tuhan. Puji mereka Tuhan ya senang Kak ya. Semua bahagia ya. Iya, pastinya Kak. Memuji Tuhan. Sama-sama. Kita juga sudah dengar firman Tuhan. Tuhan. Pasti senang sekali ya adik-adik ya. Betul, ada sukacita ya Kak? Ada, amin. Nah. Kak Agnes, tadi kan kalau ini udah ingetin ya. Ya untuk aktivitas Iya, ya Kak? jangan lupa. Betul. Dikumpulinnya hari apa Kirimin. Kak? Hari paling lambat nih ya Kak. Iya. Hari Rabu. Jamnya? 11.59. Iya. 23.59 Kak Agnes. Iya. Kalau 11.59 berarti siang Masih ya. siang Kak. Ini? Jadi 23.59. Iya. Jam 12 kurang 1 menit. 1 menit. Tapi iya. jangan 12 kurang 1 menit juga dong adik-adik kiriminnya. Iya. Dari jauh-jauh hari ya Kak Agnes ya. Betul. Terus Ah. jangan lupa minggu depan kalian kembali lagi impa. Iya dong. Jam berapa? Jam 8. 8, ya. Jam 8 pastinya udah mandi, udah sarapan. Betul. Jangan sampai lagi ibadah makan lagi. Iya. Ini mau ibadah apa mau makan? Iya bener. Kak, ada yang baru bangun tidur Kak. Aduh, tidurnya jangan malam-malam dong. Iya. Main game nih Kak Agnes. Iya, pasti main handphone Kak. Aduh, jangan sampai malam-malam ya Kak ya. Iya, sekolah aja bisa pagi ya. Ah. Pasti kalau mengikut Tuhan, impa juga harus pagi. Iyalah, harus bangunnya pagi-pagi. Iya. Oke. Harus semangat ya Kak Agnes ya. Betul. Yeay. Jadi kita ketemu lagi ya minggu depan di Oke. impa kita. Dadah adik-adik. Terima kasih. Terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati. Kak Valen masih mau mengingatkan adik-adik nih untuk beberapa hal. Apa aja sih? Yang pertama, kakak mau adik-adik untuk stay at home, tidak keluar rumah. Yang kedua, kakak mau adik-adik untuk wajib memakai masker apabila adik-adik memang harus keluar rumah. Yang ketiga, harus rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, adik-adik harus makan makanan bergizi, makan sayur, makan buah, dan minum vitamin. Yang kelima, kakak mau adik-adik untuk cukup waktu beristirahat. Yang keenam, harus berolahraga ya adik-adik. Yang ketujuh, kakak mau adik-adik untuk social distancing, jaga jarak. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.